Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membaca sebuah hadis dari Ayyub bin Rashid, dari Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Siddiq. Beliau berkata, "Ma lam yu'fa' min al-hadisil Qur'an bahwa zakraf." Ini Ja'far Shadiq ini merupakan suatu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ma lam yu'fa' min al-hadisil Qur'an bahwa zakraf." Apabila, katanya, dia berdasar hadis ini mengatakan, apabila suatu hadis yang tidak sinkron dengan Al-Quran, merupakan suatu kebohongan. Nah, ada di antara sahabat itu bertanya, apakah anda tidak mempunyai pendapat, wahai Imam? Imam Ja'far Shadiq menjawab, kami tidak ada mempunyai pendapat, melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh kami, ditetapkan oleh kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau, cara dia menghadis. Jadi dia tidak ada pendapat melainkan apa yang telah didengarnya, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan itu juga saya belum selesai untuk menerangkan secara tuntas hadis ini. Datanglah anak muda. Waktu itu saya ceramah di masjid. Datang anak muda. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz tentang hadis ini? Dibawanya hadis. Kebetulan anak muda itu guru bahasa Arab. Dibawanya satu hadis. Bagaimana maksud hadis ini Ustaz? Yang bunyi itrati, katanya. Itrati arba'atu rijal. Kata Rasulullah, itrati arba'atu rijal, katanya. Ada keluargaku itu, kata Rasul, ahli bait maksudnya 4, katanya. Pertama, Ali bin Abu Talib. Yang kedua, Fatimatul Zahrah. Yang ketiga, Hasan. Yang keempat, Husain. Yang saya tanya, apakah hadis ini palsu atau benar atau sahih? Sebab di situ ada dikatakan arba'atu rijal. Arba'atu rijal setahu kami guru bahasa Arab, yang artinya 4 laki-laki. Sedang Fatimah bukan laki-laki. Masa Fatimah digolongkan dengan laki-laki? Nah, ini yang perlu. Itu kalau dalam bahasa Arab katanya namanya yang satu tuh mu'annas dan muzakkar. Fatimah itu nama mu'annas. Masa disamakan Fatimah dengan 4 orang, sedangkan laki-laki 3 orang disamakan? Setahu kami, setahu saya, gitu maksudnya, bahwa mu'annas tidak bisa dicampur dengan muzakkar. Masa dikatakan 4 rijal itu, arba'atu rijal, berarti 4 laki-laki, sedang Fatimah perempuan. Bagaimana kedudukan hadis ini? Dia minta terangan saya, apakah ada ini palsu atau bagaimana? Dengan tegas dia bersemangat datang. Kita baru ada jemaah di situ. Tapi saya jelaskan dengan ringkas. Dan bagi pendapat anda bagaimana? Kalau pendapat saya, kata dia, itu hadis itu lemah. Apa yang lemahnya? Ya, masakan Fatimah digolongkan dia sebagai laki-laki. Lalu saya menjawab waktu itu, kalau dalam bahasa Arab ada disebut laki-laki terwakil oleh perempuan. Maksudnya disebut laki-laki termasuk wanita terpanggil juga. Jadi sebut laki-laki sudah termasuk wanita. Mana mungkin ada Ustaz? Mu'annas sama muzakkar tak beda, harus dibeda-bedakan. Iya. Jadi anda telah yakin pendapat anda seperti itu? Saya katakan demikian. Iya. Oh gitu ya pendapat anda. Kalau begitu saya mau tanya, waktu anda datang ke sini tadi mengucapkan Assalamualaikum, ngapa anda ucapkan Assalamualaikum? Di sini yang paling banyak wanita. Seharusnya anda ucapkan Assalamualaikunna. Karena wanita yang banyak. 2 kali anda ucap Assalamualaikum pertama, yang kedua Assalamualaikunna. Kenapa anda tak ucap demikian?
Saya tanya demikian dengan dia. Itu dah kebiasaan orang, Ustaz. Tak bisa kita robah. Agama ini bukan menurut kebiasaan orang. Bukan menurut orang banyak. Harus punya ilmu. Saya jawab waktu itu. Harus punya ilmu. Jadi kalau bagi menurut antum, kata saya waktu itu, kalau menurut antum itu yang benar. Kalau gitu antum yakinlah saya mengatakan wanita itu tak wajib puasa, bukan? Kenapa gitu, tanya? Coba lihat ayat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang takwa. Ingat cetakan ayat tersebut. Ayat di sana semuanya muzakkar. Ayat muzakkar. Berarti wanita tak wajib dong berpuasa. Saya tanya demikian, bagaimana? Lalu dia diam. Terdiamnya 1000 bahasa. Makanya kalau membuat sesuatu itu kita harus lengkap. Ibaratnya berangkat, kita persiapkan bekal-bekalnya. Baru kita berangkat. Kalau ibarat kita punya mobil, kita siapkan mobil. Apakah mobil sudah disiap untuk berangkat atau belum? Mungkin banyak agak bocor dan sebagainya. Itu yang perlu. Saya jawab gitu aja. Jadi untuk mempelajari bahasa Al-Quran atau tentang agama ini, kita harus menguasai sastra Arab, harus tahu kita. Jadi ayat tadi apa tujuannya? Jadi kalau menurut Anda tak wajib perempuan berpuasa. Gitu. Tak ada sebut perempuan, itu semua muzakkar. Kalau yang nama perempuan, dia begini bunyi ayatnya. Tak amanu dia, amananna. Bau perempuan. Tapi ayat itu tidak begitu. Amanu itu muzakkar salim, nama muzakkar. Disebut muzakkar terpanggil untuk wanita. Wanita juga wajib berpuasa. Makanya itu kita harus tahu juga sastra Arab. Bukan hanya sekedar nahu dan saraf saja kita miliki. Harus semuanya harus pandai. Jadi agama itu luas. Ya. Memang dalam istilah Arab ada yang mengatakan i'lam anna sarfa umul ulumi wa nahu abuha. Yang artinya ketahuilah kamu ilmu saraf itu adalah ibu dari segala ilmu. Dan ilmu nahu adalah bapaknya. Ingat kalimat tersebut. Jadi kalau kita berdasarkan itu, kita dapat juga menjawab. Kita harus tahu juga, ya kalau gitu ibu berapalah kekuatan ibu. Apakah ibu mampu melaksanakan semua pekerjaan? Tentu tidak. Tentu kita adakan pembantu. Katalah bapak pembantunya. Apakah bapak bisa semua melaksanakan pekerjaan? Juga tidak bisa bapak menyelesaikan semua pekerjaan. Harus dibantu oleh tetangga-tetangga. Apalagi membuat pesta gitu. Dibantu. Begitulah dengan ilmu ini. Ada yang ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu makni, ilmu balaghah, mantik, bayan, makni. Kita harus memiliki. Kalau sudah kita memiliki itu, baru bisa kita menyampaikan berita tentang ayat-ayat Quran. Kadang-kadang kita jangan hanya sekedar berdasarkan mengerti ayat dengan tekstual aja. Itu bahaya kita nanti. Sama saja dengan ada suatu aliran mengatakan Allah itu di langit. Dia asal apa? Asal berdasarkan tekstual. Itu sangat berbahaya. Saya mengharapkan ya pada Anda banyak-banyak belajar. Ya, belajar itu tidak ada tamatnya. Belajar tidak ada tamat. Banyak-banyak belajar dan belajar begitu. Itu yang saya harapkan. Jadi masalah hadis yang dikatakan Ja'far Shadiq itu bukan begitu maksudnya. Kalau hadis itu bertentangan dengan ayat, mungkar hadisnya, maka hadis itu palsu, begitu maksudnya. Jadi kalau antum mengatakan, Rasul mengatakan 4 rijal arba'atu rijal itu salah, itu antum yang salah. Berarti antum belum mengetahui sastra Arab. Ya, belajar dulu. Harus kita kuasai semuanya. Kalau sudah kuasai, baru kita enak ngomong. Ya, itu saya harap juga. Jangan antum merasa tak enak. Saya juga tak enak. Kajian saya belum terganggu sebentar tadi. Saya harus selesaikan. Tapi antum punya semangat datang ke sini gitu ya. Itu saya harap betul lah. Yang akan datang yang seperti ini lagi ya. Tolong betul. Kita siap betul. Makanya kita jangan salah kiprah namanya. Salah kiprah namanya ya. Asal dorok asal hantam-hantam saja. Jangan.
kita pikir juga ya, jangan menyalah-nyalah orang sedang kita tak tahu kita salah. Ya, kita paham dulu apa yang dikata orang. Berkali-kali saya dah menyampaikan kepada tiap-tiap ceramah menyampaikan, jangan kita, kata dia, seperti apa istilah orang apa? Istilahnya orang Yunani itu verbalisme, pandai menyebut kita tak tahu apa maksudnya. Itu yang sangat berbahaya sekali. Atau dalam bahasa orang kampung kita ada itu. Apa bunyinya? The blind man and the elephant. Seperti orang buta ngenalin gajah. Baru tahu kita apa? Kita baru mengenal ekor gajah, kita sudah mengambil kesimpulan itu gajah. Yang satu buta ini lain lagi. Baru dia mengenal apa? Kaki gajah, dia mengatakan itulah gajah. Gajah itu tinggi seperti pohon kelapa. Kenapa? Yang dirabanya ada kaki gajah. Yang satu lagi yang mengatakan gajah itu seperti ular. Kenapa yang dikatakan seperti ular? Karena yang dipegangnya adalah ekor gajah. Jangan kita seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua seperti orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah SWT. Jangan sekali-kali menyalah orang. Terlalu mudah memponis orang tidak tahu. Itu yang rugi kita sendiri. Mungkin di sisi ini kita tahu, di sisi lain pula kita tak tahu. Di dalam yang nama manusia ini selaku kita, orang manusia biasa, itu ada plus minusnya. Mungkin di segi ini kita plus, di segi ini pula yang kita minus. Makanya kita saling diskusilah kita. Saling isi mengisi begitu ya. Saling isi mengisi. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh yang sedikit ini saling tambah menambah. Di mana kurang kita saling mengisi sehingga bisa kita terisi. Kalau kita semua sudah terisi, insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang mantap beragama ini ya. Itu saya harapkan, mudah-mudahan Allah tetap bersama kita, Allah membantu kita. Jangan lupa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.